Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Masuk semua ya. Dari semester berapa? 5. Oke, kalau masuk nanti tinggal tanda tangan saja semua. Ya, Bu. Ya, baik, sambil nunggu absennya selesai, sebelum pembelajaran kita tingkatkan semangat kita dulu ya. Tadi masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Kurang keras masih semangat? Ya. Hari ini langsung saja ya mata kuliah yang kita bahas pertemuan ke berapa hari ini? Kira-kira sudah pertemuan ke-12 ya. Dengan judul apa? Aspek, pasar, dan pemasaran. Sudah pernah dengar pasar itu apa pasar? Tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Kalau pemasaran, coba pemasaran Mas siapa ini namanya? Hidayat. Apa pemasaran? Jadi pemasaran itu memperkenalkan produk kepada konsumen. Jadi kalau pasar tadi apa? Terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Kalau pemasaran? Pemasaran adalah usaha dari perusahaan untuk mengiklankan atau mempromosikan sebuah produknya untuk digunakan pada konsumen dengan tujuan agar produknya dibeli oleh konsumen. Oke ya, itu tadi pengertian dari pemasaran ya. Jadi di sini ada pengertian ya. Pasar ya, beberapa pengertian pasar ataupun pemasaran. Pemasaran itu dikatakan seperti marketing ya. Sudah tidak asing lagi kita dengar di lapangan pasar pemasaran karena itu kalau pasar tempat belanja kita sehari-hari ya. Nah di sini ada pengertian pasar. Pasar itu salah satu dari berbagai sistem prosedur hubungan sosial ya, infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang dengan imbalan uang. Jadi pasar itu tidak hanya untuk menjual barang saja atau menjual produk saja ya, tapi juga untuk memperjualbelikan tenaga kerja dengan imbalan uang seperti itu. Nah, di sini juga ada pengertian pasar lagi yang sudah dijelaskan sama Bu Nur tadi ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang seperti itu. Kita lanjutkan ke pemasaran atau disebut dengan marketing ya, yaitu suatu kegiatan bisnis yang dirancang atau direncanakan untuk menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan ya. Jadi pemasaran itu tidak hanya untuk mempromosikan barang saja, tapi juga untuk menentukan harga baik rendah, sedang maupun tinggi gitu ya. Selain juga untuk mendistribusikan barang-barang untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya ke materi tujuan pemasaran. Kalau tadi tentang pengertiannya, sekarang ada tujuan pemasaran. Di sini ada 7 poin ya tujuan pemasaran. Yang pertama, tujuan pemasaran untuk membuat orang tertarik dengan produk yang kita jual ya, atau layanan perusahaan sehingga mereka membeli produk atau jasa kita. Jadi bagaimana kita memasarkan produk kita dengan baik untuk menarik pelanggan ataupun konsumen. Selanjutnya tujuan pemasaran yang kedua, membangun brand atau membangun merek. Yang ketiga, membangun hubungan ya, membangun hubungan yang baik dengan target pasar. Jadi kita sebelum memulai usaha itu harus tahu target kita siapa, target pasar kita siapa ya, seperti itu. Yang selanjutnya, meningkatkan penjualan ya, menciptakan citra produk yang baik, kesadaran merek, meningkatkan pendapatan ya. Kalau bisa ya ketika kita usaha itu harus meningkatkan pendapatannya setiap bulan ya, jangan sampai omsetnya turun. Selanjutnya ada 5 konsep ya, merupakan dasar untuk pelaksanaan kegiatan ya, kegiatan pemasaran di suatu organisasi. Nah di sini ada beberapa konsep yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama itu ada konsep produksi ya. Konsumen itu lebih suka produk yang mudah didapat dan murah, benar nggak? Iya. Benar ya.
mudah didapat, mudah dicari, dan murah. Yang kedua ada konsep produk ya. Konsumen lebih suka produk dengan penawaran terhadap kualitas ya. Kadang kalau ibu-ibu itu sukanya nawaran ya, dapat harga murah, kadang ya promo itu cepat beli. Kadang nggak tahu kualitasnya itu bagus atau tidak seperti itu. Tapi kalau kaum laki-laki saya kurang tahu ini ya. Yang penting kayaknya beli saja seperti itu. Nggak kalau suruh menawarkan kayaknya nawar-nawar kayak itu malu beda dengan kita ibu atau perempuan. Selanjutnya ada konsep penjualan ya. Di sini konsumen akan membeli produk hanya jika perusahaan secara agresif mempromosikan atau menjual produk. Jadi kalau perusahaan ini tidak mempromosikan dengan agresif ya, yang baik ya, itu konsumen tidak akan membeli produk tersebut. Selanjutnya ada konsep pemasaran ya. Fokus terhadap pemenuhan kebutuhan atau keinginan target pasar dan pengiriman yang lebih baik dari pesaing. Yang terakhir, konsep pemasaran sosial. Konsumen lebih suka produk yang mengangkat status sosial ya ketika ya. Materi selanjutnya kepuasan konsumen. Nah, ini yang pertama ada untuk menentukan ya tingkat bertahannya pelanggan. Coba ibu mau bertanya ya. Misalkan ini kan materinya apa ya? Baju. Biasanya kan pelangganan ya. Untuk mempertahankan kalian beli di situ tuh apa alasannya? Kualitasnya, harganya, atau apa? Kualitas dan harga. Selain itu, kelengkapan ya, kelengkapan barang. Otomatis kalau barangnya lengkap ya, yang kita beli otomatis kita juga senang ya. Penyebab ya, tingkat kehilangan pelanggan dan menentukan penyebab utamanya agar bisa dikelola dengan baik ya. Ketika pelanggan kehilangan barang ya, itu harus dicari penyebab utamanya apa, kehilangannya karena apa. Yang ketiga, memperkirakan tingkat kerugian dari pelanggan yang hilang ya, itu diperkirakan kira-kira barang yang hilang berapa kerugiannya, itu juga harus dicari tahu. Yang terakhir, menghitung biaya untuk mengurangi kehilangan pelanggan tadi, yang pelanggan merasa kehilangan barangnya tadi, seperti itu. Baik, materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan? Cukup. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti saya bertanya kepada kalian ya, entah itu Bu Nur, Mas Ari, Mas Faujan, atau Mbak Husnul ya, lagi ya. Kayaknya ini ya, kurang semangat ya, belum sarapan ya? Ya belum. Belum sarapan? Belum. Gimana biar semangat kita meningkat, kita ice breaking dulu di sela-sela pembelajaran ini ya. Sudah pernah dengar ice breaking tepuk semangat? Sudah ya. Sudah pernah dengar ya. Mungkin anak-anak Bapak Ibu di sini semua ya sudah diajarin sama gurunya di sekolah, diajarin namanya tepuk semangat ya. Tepuk semangat bisa ya? Coba Ibu tes. Semua berdiri dulu. Sini dulu. Ya. Coba tepuk semangat. Kayaknya ini kurang semangat ya. Tes lagi ya, boleh ya? Ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti ice breaking saya pagi ini dengan tepuk semangat ya. Karena tepuk semangat itu dari zaman saya masih sekolah itu di SD, di SMP sudah diajarkan. Kalau di perkuliahan mungkin yang sering diajarkan ice breaking itu mahasiswa pendidikan ya, khususnya PAUD ya. Mungkin PAI juga bisa. Kalau di ekonomi kayaknya bisa ada ditamain ice breaking seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan mengenai materi ini, nanti abis ini ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti kelompoknya sesuai yang sudah dibagikan ya. Satu kelompok boleh 3 mahasiswa ya. Tugasnya nanti kalian membuat ya kegiatan pemasaran itu apa saja ya. Itu kegiatan pemasaran itu apa saja. Kalian membuat tugas kelompok yang tadinya kegiatan pemasaran itu apa saja ya. Atau yang pertama tadi cara misalkan kalian itu mempunyai perusahaan atau toko ya. Bagaimana cara kalian itu membangun brand yang bagus itu seperti apa ya. Ibaratnya kalian mempunyai itu perusahaan, atau cara penjualannya yang bagus itu seperti apa biar perusahaan kalian atau produk kalian itu terjual dengan baik. Terus pendapatan, bagaimana cara kalian itu meningkatkan pendapatan itu ya. Ada yang ditanya mengenai tugas ini? Cukup ya. Ini cukupnya cukup jelas atau bablas? Cukup jelas.
Baik, bagaimana tugasnya sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Bagaimana untuk kelompok 1? Oke, selesai? Sudah, Bu. Boleh dilihat bentar. Ini hasilnya. Baik, boleh dipresentasikan ya. Baik. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan apa yang sudah barusan kami kerjakan dan diskusikan. Oke, akan dimulai oleh rekan saya. Oke, kami di sini mengibaratkan seandainya kami punya perusahaan, maka bagaimana cara kami meningkatkan pendapatan atau yang pertama membangun brand. Membangun brand itu bisa dengan menentukan tujuan dan target, kemudian menentukan nama dan logo, membuat slogan, membuat brand story. Misalnya slogan kayak misalnya saya punya pabrik kopi saya namanya Kopi Kalangan. Slogannya adalah kopi kalangan cocok untuk berbagai kalangan, misalnya seperti itu. Kemudian meningkatkan hubungan atau membangun hubungan baik di target pasar maupun dengan konsumen adalah dengan cara service excellent. Misalnya kita beramah tamah kepada konsumen, kemudian kita menjaga hubungan baik dengan konsumen dan fast respon ketika konsumen menghubungi kami via media sosial atau via telepon. Jadi seperti itu. Oke, itu selanjutnya untuk meningkatkan penjualan, kami lebih berfokus untuk di HP atau di media sosial karena semua orang kan menggunakan HP. Jadi tidak dipungkiri mereka pasti menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram. Nah, kita memanfaatkan media sosial itu. Yang pertama mungkin kita akan berkolaborasi dengan content creator atau juga influencer agar mudah dijangkau audiensnya. Terus selanjutnya kami juga akan mendaftarkan iklan berbayar agar biasanya kalau iklan berbayar itu kan dia posisinya udah jadi pertama, jadi pasti akan lebih mudah targetnya. Terus selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan giveaway atau event agar kayak ini ada nih ternyata ada produk ini, jadi target audiens kita juga penjualannya akan meningkat. Selanjutnya untuk menciptakan citra produk, mungkin yang pastinya kita harus menjaga kualitas produk kita agar terus lebih bagus. Terus sekarang ini namanya kita Gen Z ya, jadi mencoba untuk desain produk itu biasanya kayak lucu nih produknya, gemas. Jadi biasanya kita membeli produk itu. Jadi desainnya mungkin kita akan buat lebih ke Gen Z gitu. Selanjutnya menyebarkan konten positif, diusahakan kayak konten-kontennya positif. Terus selanjutnya juga kita membeli terus menerus melihat ulasan pelanggan atau feedback dari mereka tuh seperti apa, dan juga kita diusahakan untuk ya tadi seperti apa yang teman saya katakan, harus memberikan service excellent. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya tentang untuk meningkatkan kesadaran merek dan pendapatan, yaitu masih berhubungan dengan apa yang rekan saya jelaskan. Jika pemasarannya baik, pelayanan baik, otomatis peningkatan kesadaran merek dan meningkatkan pendapatan itu akan otomatis naik juga. Mungkin itu saja dari kesimpulannya dari diskusi yang tadi kita simpulkan. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Untuk kelompok lain dilanjut minggu depan ya. Terus materi yang sudah disampaikan ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Kalau cukup, itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.